Tes tes, oke. Halo halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, Malam, Kak. iya malam juga. Oke, oke, berarti sekarang udah pertemuan keberapa sih sekarang kita? Saya lupa. Keempat apa kelima ya? Lupa. Udah ketiga, empat, atau lima. Nah iya antara itu tuh. Oke, nah sekarang wait, saya share dulu deh entire screen. Oh, screen satu nih. Oke. Udah kelihatan belum yang atau udah muncul belum yang saya share screen? Sudah. Udah. Yang lain aman? Aman, Kak. Oke, ya. Nah, jadi sebelumnya kan kita terakhir discuss terkait dengan modul 3 ya. Nah, modul 3-nya tapi belum selesai semua karena emang baru kelar kegiatan belajar pertama. Bahkan kegiatan belajar pertama sendiri itu kan juga dibagi dua part. Karena yang satu part pertama itu kita nyelesainya secara linear programming atau pemrograman linear ya, yang dimana bisa pakai Excel solver ataupun pakai POM-QM for Windows. Dan untuk yang part keduanya adalah menggunakan metode turunannya, yaitu adalah NWCR atau Northwest Corner Method, terus kemudian Least Cost Method, dan ada yang namanya FAM atau Vogel Approximation Method. Yang kemudian di tahap terakhirnya itu setelah kita kerjain antara NWCR, LCR ataupun FAM, dioptimasi lagi nih menggunakan yang namanya kalau kemarin metode apa sih, saya lupa. Soalnya saya biasanya sebut itu dengan teknik MODI biasanya. MODI. Jadi MODI itu kurang lebih sama kayak gitu. Jadi itu namanya MODI, yang dimana melakukan pengurangan daripada dua yang terkecil ya kalau nggak salah tuh. Terus kemudian cari mana nilai masing-masing selnya ya, kayak C apa namanya U satunya berapa, terus V satunya berapa dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita harus cari mana yang paling positif. Itulah yang harus kita kasih perhatian lebih atau jadi fokus utamanya. Nah, kemudian barulah kita lakukan stepping stone. Loncat batu tuh dari yang ada isinya terus yang ke yang kosong, selang-seling. Kosong, ada isinya, kosong, kemudian ada isinya, terus kosong lagi sampai balik lagi ke posisi yang awal. Nah, nanti terus dicoba lagi tuh sampai ketika kita mau mencari total yang nilai daripada daripada literasinya itu tidak mendapatkan hasil yang positif ya. Jadi kalau negatif semua ya that's okay ya, selama nggak ada positif berarti itu adalah kombinasi terkait dengan transportasi yang paling optimum, yang sebenarnya itu bisa dikerjain dengan cara ya, kalau emang nggak mau ribet ya udah tinggal pakai QM for Windows kan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke KB2. Nah, KB kedua ini adalah terkait dengan masalah penugasan. Nah, jadi setelah metode masalah transportasi atau transportation, kemudian ada assignment atau penugasan, yang sebenarnya nggak jauh beda gitu loh. Kalau misalnya transportasi itu kan berarti ada destination alias tujuan, ada asalnya. Asalnya itu adalah supplier, baik itu gudang bahan baku ataupun gudang barang jadi, terus kemudian atau silo, ke customer atau tujuannya siapa yang mesen, demandnya berapa. Nah, bedanya kalau penugasan ya berarti kita bahas terkait dengan pekerjaan.
Ya kayak misalnya ibarat kata kita kasih tugas nih, atau kayak mungkin dulu waktu kita sekolah tuh ada penugasan dari gurunya, guru mapelnya, ataupun guru mapelnya ini dapat penugasan dari kepala sekolah. Yang artinya apa? Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, kemudian ada juga siapa yang ngerjain. Nah, jadi nanti kurang lebih akan ada dua itu. Jadi kalau di transportasi kan ada destinasi, yang biasanya supplier atau bisa mensuplai berapa banyak gitu ya. Kemudian akan didistribusikan atau diantar ke customer yang mempunyai demand atau permintaannya masing-masing. Nah, kalau penugasan itu nanti job berapa akan dikerja atau pekerjaan-pekerjaan ini akan diserahkan atau akan ditugaskan untuk dikerjakan oleh orang-orang atau pekerjanya atau personelnya gitu. Jadi sebenarnya nanti akuntabelnya sama, pengerjanya sama sebenarnya, sama kayak transportasi, cuman beda bahasan aja. Nah, bedanya ya juga kalau di transportasi kan ada supply-nya berapa, demand-nya berapa, kalau ini nggak ada. Jadi itu cuman ya udah, tabel biasa yang nggak ada total demand ataupun total supply atau total pekerjaan ataupun total pekerjanya berapa gitu. Oke, jadi di sini model umumnya ya, model umumnya, model penugasan termasuk bla 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 bla, yang dimana ada asumsi-asumsi yang itu adalah masalah penugasan melibatkan N pekerja atau dan N pekerjaan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pasti asumsi ini pasti ya dibilang membatasi ya, of course, tapi ya tampak ya secara umum ya emang begitu gitu kan. Ada pekerjaan, ada yang dikerjakan, terus abis itu ada pekerjanya siapa dan ada yang dikerjakan apa gitu. Dan kemungkinan ya ada dummy gitu dari pekerjaannya. Ingat ya, pekerjaannya kan, karena nggak bakal mungkin ya sebenarnya mungkin aja sih kalau emang ternyata mungkin ada sesuatu yang lebih atau kurang, tapi jarang ya. Oke, kemudian setiap pekerjaan ditugaskan untuk menangani tepat satu pekerjaan ya, ini. Jadi one person one job. Kemudian setiap pekerjaan ditangani oleh tepat satu pekerja ya, ini 2 sama 3 tuh ya one person one job or one job for one person gitu. Kemudian ini pemadanan ke pekerja, alias kalau si pekerjanya ini kalau nanganin pekerjaan ini punya biaya ya, sama kayak transportasi kan juga punya biaya kan gitu ya, biaya pengantaran per unitnya. Nah, kalau ini ada biayanya, biasanya mungkin biaya pekerjaannya berapa, dihitung mungkin per jam atau per berapa gitu. Kemudian tujuan yang akan dicapai ya jelas ini adalah meminimumkan biaya, karena dalam riset operasi sudah jelas adalah meminimumkan biaya ataupun pengeluaran, yang dimana yang jelek itu diminimumkan, yang bagus itu dimaksimumkan ya. Kayak keuntungan kan bagus dong untuk perusahaan, makanya diusahakan atau kita mencari bagaimanapun caranya untuk memaksimumkan keuntungan dari keterbatasan ataupun informasi-informasi yang kita peroleh ya. Oke, nah ya ini sebenarnya mirip ya sama yang udah pernah kita pelajari. Bedanya kalau kita compare metode dulu. Ini modul 3-nya saya compare coba untuk di model transportasi. Wait. Nah, sebenarnya mirip ya kalau misalnya kita mau compare satu, ya mirip ya. Nah, ini sorry nggak, aduh. Berarti wait. Ini aja deh yang saya close. Nah, jadi sebenarnya mirip ya. Bedanya adalah kalau pekerja ya nggak bakal mungkin dong ya kan, ada kapasitasnya dari awalnya berapa gitu. Dan titik permintaan, nah, kalau di sini ada titik permintaan, di sini pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu pekerjaan nomor berapa? Ya sebenarnya sama. Makanya ketika kita mengerjakan daripada si penugasan atau assignment sendiri,
itu kita bisa menggunakan pendekatan yang sama dasarnya ya, dasarnya sama dengan metode yang ada kita kerjakan di transportasi, yaitu adalah linear programming atau pemrograman linear, yang nanti ketemu lagi nih sama Excel solver sama PowerPoint for Windows yang untuk linear programming, yang dimana udah jelas bahwasanya kita punya fungsi objektifnya apa, fungsi kendalanya tuh apa, terus abis itu ada kendala, ada variabel ada kendala apa lagi, ataupun ya misalnya terkait dengan yang namanya masalah untuk si pekerjaan itu sendiri. Nah, bedanya adalah ya kalau misalnya kita mau ya sama kayak di mana transportasi itu of course nggak bakal mungkin yang namanya desimal, pasti integer alias bilangan bulat. Begitu juga untuk si assignment ataupun penugasan, yang dimana ya kalau dikerjain hasilnya 1, kalau nggak dikerjakan atau bukan nggak dapat itu hasilnya 0 ya. Itu variabel-variabelnya gitulah. Oke. Nah, jadi di sini ini contoh ya, ini contoh. Ini sebagai contoh aja kalau misalnya ternyata X11 tambah X12 tambah X13 ya berarti otomatis ini kan pekerjaan ya. Ini kan pekerja. Ini pekerjaan. Otomatis pekerja yang di sini hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dari antara 3 pekerjaan. Makanya di sini nilainya cuman kalau jumlahin ini haruslah 1. Jadi kalau di sini 1 ya nggak bakal mungkin nanti di sini 1, nggak bakal mungkin juga di sini 1. Jadi pasti di antara salah satunya 1, kemudian sisanya 0. Oke, wait, ada sesuatu kah? Ada yang kenapa tuh? Kenapa angkat tangan? Oke. Nah, jadi ada kendala ya, intinya ada kendala ya, pekerjaan 1 mengerjakan ini. Nah, yang dimana ini maknanya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, so langsung aja. Mungkin ini kita pakai ke Excel solvernya terlebih dahulu, ya kan? Jadi di sini wait, saya izin buat ini bikin Excelnya. Nah, oke. Jadi di sini ada tabel ya. Ada 3 mesin. Nah, atau ya ini bisa mesin bisa pekerja. Intinya sesuatu yang melakukan pekerjaan yang ada di sini. Ya. Nah, kemudian mesin A ini ada 3 mesin dan ada 3 pekerjaan, yaitu adalah copying, menyalin, scanning, men-scan, ataupun printing gitu ya, mencetak. Yang dimana tiap-tiap mesin itu kalau mengerjakan daripada masing-masing pekerjaan ini punya waktu prosesnya sendiri. 5 detik, 13 detik, 7 detik ya kan ya. A kalau ngerjain copying 5 detik. Kemudian untuk A kalau ngerjain printing 7 detik. Yang C kalau ngerjain scanning 15 detik, dan sampai yang C untuk ngerjain printing itu adalah 6 detik. Ya udah, kalau udah tinggal di ini seribet. Nah, ya udah tinggal kita bikin aja dulu gitu ya kalimat matematikanya, atau mungkin ini saya create ulang terlebih dahulu, perlu nggak ya? Mungkin kita create ulang kali ya. Wait. Ini pekerjaan, ini mesin, ini A, B, C, kemudian ini pekerjaan, ada C, S sama P. Ini untuk 5, 13, 7, terus ini 5, ini 17, 7, kemudian ini 4, 15, 6. Nah, dari sini kalau misalnya kita tulis secara kalimat matematika terlebih dahulu ya, kita bikin kalimat matematikanya atau bentuk aljabarnya, kita sudah punya informasi bahwasanya kalau misalnya ini kita buat gitu ya, maka yang pertama otomatis meminimumkan apa di sini? Meminimumkan waktu prosesnya. Jadi kita cari nih
berapa waktu proses yang paling minimum yang nanti pasti dampaknya apa? Dampaknya ke biaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan untuk mengoperasikan masing-masing mesin. Ya udah, berarti fungsi tujuannya terlebih dahulu gitu ya. Nah, alias yang mau kita minimumkan itu siapa? Waktu prosesnya. Ya udah, ini berarti Z sama dengan gitu ya. 5x1 1. Sebenarnya kalau emang misalnya mau ngikutin yang di sini, misalnya mau bikinnya XAC, nah, atau tapi kalau AC takutnya nanti bentrok sama yang di sini ya. Ya udahlah, ini satu mesin satu pekerjaan satu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini satu, ini satu, ini dua, ini tiga gitu ya. Nah, kalau udah tinggal kita lanjutin aja. Berarti 5x11. Nah, nanti tinggal berapa ininya yang bisa dikerjakan. Kemudian 13x12 tambah 7x13 tambah 5x21 tambah 17x22 tambah 7x23 ditambah dengan 4x31 ditambah dengan 15x32 tambah dengan 6x33. Nah, nanti ini adalah tujuan yang mau kita kerjain. Nah, kemudian ada batasannya nggak? Ada. Fungsi batasannya adalah yang dimana kita mempunyai batasan dari masing-masing yang bisa dikerjakan oleh si masing-masing mesin. Jadi untuk ini terkait dengan batasan mesin dulu. Ada mesin A, mesin B, ada mesin C. Nah, mesin A ditugaskan untuk mengerjakannya berarti satu-satu. Terus kemudian pekerjaan untuk kedua jadi X12 ditambah dengan X13 itu sama dengan 1. Ya, karena cuma bisa ngerjain salah satu aja. Begitu juga untuk yang mesin B. Nah, ini saya kopas aja ya. Ini tinggal saya ganti aja, ini jadi 21. Jadi kan karena mesin kedua gitu ya. Jadi depannya ganti depan angka 2 semua. Yang ini diganti depannya angka 3 semua. Nah, oke. Kemudian fungsi batasannya selain mesin ada pekerjaan. Pekerjaan yang nanti dikerjakan oleh masing-masing mesin. Ada copying, ada scanning, ada printing. Yang dimana scanning ini, copying ini bisa dikerjakan oleh mesin A, oleh mesin B, ataupun mesin C. Berarti X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 1. Nah, lanjut lagi. Ya, ini tinggal kita ganti aja belakangnya jadi angka 2 semua. Nah, karena kan ini yang belakang kan menunjukkan ke pekerjaannya gitu. Jadi ini 2, kemudian yang ini diganti ini 3, ini 3, ini 3. Artinya berarti ini kalau 13 ya berarti mesin A untuk mengerjakan pekerjaan printing. Nah, kalau udah ya berarti ketika dilanjutkan lagi ya kendalanya gimana nih? Ada ya, jelas kendalanya adalah ya kalau nggak 0 ya 1 jawabannya nanti ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau ngerjain ya of course gak bakal mungkin dong ya kan kita kerjakan dengan cara manual karena sudah berapa variabel di sini. Nah, di sini in total berarti ada 9 variabel. Ya, ada 9 variabel. Maksudnya 9 variabel ini secara totalnya loh ya, secara totalnya. Nah, jadi variabel yang di sini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. X11, X12 sampai X33. Nah, sekarang kita mau ngerjain ini dulu dengan menggunakan Excel solver ya. Oke. Jadi kita bikin dulu variabelnya ya kan. Variabel keputusannya. Oke, variabel keputusannya ya ini sebenarnya kopas daripada ini aja. Oke. Jadi ketika mesin satu mengerjakan pekerjaan satu ya satu itu kan ya. Satu pekerjaan ini satu, kemudian ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Ya kan. Jadi nanti ketika kita mau mengerjakan ini ya bisa di antara 3 pekerjaan ini gitu ya. Jadi mesin satu nih bisa mengerjakan salah satu dari 3 pekerjaan yang ada. Ya udah, tinggal kita totalin. Yang pasti ini kalau kita totalin sampai ke sini. Nah, karena ini yang 3 ini
itu adalah kendala mesin yang A nih, yang kalau ditotalin harus sama dengan 1. Tapi karena kita sementara ini kita isi 1 semua, karena nanti ini akan ini adalah variabel yang nanti akan berubah gitu ya. Variabel yang berubah, ya udah, makanya jawabannya ini 111 kalau ditotalin 3. Nah, ini juga sama. Nah, oke, kemudian ini sama dengan sum daripada, nah sekarang ini pekerjaannya. Nah, ini pekerjaannya masing-masing juga 3. Oke, kalau udah fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektifnya ya ini terkait dengan yang namanya waktu proses berarti ya. Waktu proses. Ya udah, waktu proses atau nilai Z-nya ini sendiri gitu ya. Waktu prosesnya atau nilai Z-nya sendiri. Nah, dengan cara apa? Mengalihkan apa yang ada di sini gitu ya dengan apa yang ada di sini. So, tinggal kita kerjakan dengan cara ya kalau mau ngali satu-satu ya nggak apa-apa. Cuman di Excel sendiri kita bisa membuat menjadi fungsi yang lebih sederhana, yaitu adalah sum product. Ya udah, mana yang mau dikali? Nah, jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Yang dikaliin tuh ini ke sini gitu ya. Oke. Set. Kemudian ini berarti saya bikin koma, kemudian saya kalikan dengan yang ada di sini. Dah. Nah, jawabannya 79. Nah, kalau udah, apakah ada yang perlu kita bikin? Oke, nggak perlu ya. Nah, jadi untuk fungsi kendala tinggal kita kerjakan, yang dimana berarti kita masuk ke Excel solver, ke data berarti, nah solver. Kemudian berarti kita tujuannya adalah untuk meminimumkan daripada si wait dulu. Ini meminimumkan yang ada di sini, yaitu adalah B35. Kemudian variabel yang berubah itu adalah dari sini ke sini gitu ya. Kemudian batasan masalahnya apa? Batasan masalahnya adalah apa namanya? Batasan masalah yang pertama, wait dulu, adalah terkait dengan mesin, ya mesin. Berarti batasan masalahnya adalah kalau wait dulu, ini add, kemudian cell reference-nya adalah wait dulu. Oh iya, wait. Dulu bentar. Nah, oke, jadi oke, ini angka satunya atau yang harus satunya belum saya tambahin gitu. Ntar dulu. Nih, saya tambahin dulu deh. Kan tadi kan batasannya sama dengan 1 lah ya. Oh, atau kalau enggak gini. Wait, dulu saya tambahin di sini aja deh. Batasan pekerjaan berarti ya. Batasan pekerjaan. Kemudian ini batasan mesin. Nah, batasan mesinnya itu ya ini 111 semua. Ini juga 111 semua. Udah, baru lanjutlah kita ke ini udah bener ya berarti. Oke, nggak ada yang berubah. Kita add. Nah, ini ya haruslah sama dengan apa yang ada di sini. Ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini kita add dulu, kemudian lanjut lagi yang di sini. Itu haruslah sama dengan apa yang ada di sini. Oke, kemudian kita add lagi. Nah, ini jangan sampai lupa bahwasanya gitu ya, bahwasanya nah nilai daripada yang di sini nih, yang daripada variabel-variabel yang bisa berubah di sini, ini adalah sesuatu yang biner gitu ya. Gitu dulu. Bentar. Wait dulu. Oke, wait dulu. Bentar. Oke, ini add dulu. Yang ini tadi harus bin ya. Oke. Ya udah, harus digit binary nih. Supaya biar kalau nggak jawabannya 0 ya 1 kan gitu ya. Oke, kemudian nah kalau udah jangan sampai lupa bahwasanya entar dulu. Kita cek dulu. Ini dari 30 sampai 32 haruslah binary. Kemudian 33 sampai 33 yang di sini. Wait, ini sampai sini itu haruslah apa namanya paling
harus sama dengan yang ada di sini. Kemudian E yang di sini haruslah sama dengan ini. Oke, kalau udah ya lanjut. Apa namanya, make unconstrained non negatif ya, karena emang kita nggak mau negatif. Kemudian kita bikinnya adalah simplex LP atau linear programming. Kalau udah ya tinggal di solve aja. Di solve ini kita solve, kita mau tahu answer atau reportnya seperti apa. Nah ini ternyata sebenarnya bisa kita lihat dari pada yang ada di sini nih, bahwasanya di sini kita mempunyai informasi bahwasanya yang angka 0, angka 1 kita lihat. Nah, di sini angka 1 berarti bahwasanya kalau kita mau meminimumkan biaya, tujuan meminimumkan biaya bisa kita capai dengan cara mesin yang pertama itu ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan kedua, mesin kedua untuk pekerjaan pertama, dan mesin ketiga itu adalah untuk pekerjaan yang ketiga ya. Jadi bisa kita tulis X12 sama dengan 1 gitu ya. X12 kemudian X21 sama dengan X33 itu nilainya adalah 1 dengan waktu proses paling minimum itu sama dengan 24. Nah, dapat 24 dari mana? Ya tinggal hitung aja nih. 13 tambah 5, 18 tambah 6, 24. Seperti itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain enggak? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya mau coba cek dengan POM-KM for Windows. Mana POM-KM for Windows lah? Halo. Halo. Ya, ada yang mau ditanya tak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Untuk yang contoh ini sebenarnya mau contoh soal kedua pun juga serupa, bedanya cuman pekerjaannya lebih banyak sama mesinnya lebih banyak aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu terkait dengan Excel solver sama contoh satunya sebelum saya masuk ke sini untuk ngetes gitu, untuk mengkomparasi gitu. Dari saya belum ada, Kak. Yang lain? Lanjut, Kak. Lanjut aja. Lanjut, Kak. Oke, udah. Nah, jadi kalau di KM for Windows ini ya kayak tadi bisa kita kerjakan dengan yang namanya linear programming, ataupun kita kerjakan nanti dengan assignment. Nah, bedanya adalah kalau ini kita kerjain pakai linear programming ya. Oke, ini contoh sebagai contoh aja, kita komparasi aja. Nah, kita meminimumkan dan constraint-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 batasan masalah gitu ya. Nah, ada batasannya, kemudian ada variabelnya ada 9. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini nanti ini mesin A gitu ya. Kemudian ini ada mesin B. Nah, ini ada mesin C. Oke, kemudian ini mesin C, kemudian untuk ini ada pekerjaan A gitu ya. Oke, ini ada pekerjaan B. Ini ada ini ada pekerjaan C. Oke, ya udah, ini X11 gitu ya. X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33. Nah, meminimumkannya itu adalah ya tinggal kita masukin aja angkanya 5, 13, 7, 5, 17, 7, 4, 15, 6. Nah, untuk mesin A nya berarti ada di
Nah, ada di X11-nya 1, X12 ini, dan ini harus sama dengan 1. Oke, berarti ini kurang. Kayak gini deh. Ini sama dengan dulu bentar. Oke, dulu. Saya bikin sama dengan dulu deh. Ini. Sama dengan Oke, ini sama dengan 1 semua berarti ya. Oke, sama dengan 1 semua. Ini 111. Kemudian ini adalah yang mesin B, berarti 21, 22, 23. Kemudian ini 111. Kemudian untuk pekerjaan A berarti X11, X11, terus kemudian X21 sama X31. Yang ini 111, kemudian ini X13, X23 sama X33. Loh, kok banyak amat. Oke, nah ini kita solve nih. Nah, kalau kita lihat ternyata, nah ini nih, nggak enaknya adalah ketika kita mau mengerjakan dengan linear programming. Oke, ternyata kita bisa mengerjakan ini untuk X12. Nah, jadi dilihat di bawahnya aja. Coba bener nggak X12? X12 itu berarti tadi mesin 1 untuk mengerjakan pekerjaan 2, kemudian X23. Nah, ini nih. Ini biasanya efeknya kena. Kita lihat nih, multiple option optimal solution axis. Karena apa? Karena di sini enggak kita kasih sebenarnya jawabannya 24 kan. Nah, jadi jawabannya tuh bisa lebih daripada yang lain gitu. Jadi ada X31, ya bisa aja 31, terus kemudian tadi 23 boleh. Nah, ternyata ini kalau ini kita ketemunya 21 ataupun 31. Nah, kalau kita mau pakai integer, karena ini pemrograman integer ya, jatuhnya. Seingat saya tuh tadi saya baca bentar, wait. Ya kan, ini bisa pakai integer ini. Wait. Wait dulu. Mana tadi? Integer. Iya. Melibatkan variabel keputusan biner akan dibahas secara khusus di modul 4 tentang pemrograman linear integer. Nah, kalau ini kan ada nih sebenarnya integer ya. Oke, wait. Nah, ini kemudian ini nih, coba kalau kita kerjain pakai integer ya. Contoh 1. Tadi ini tadi constraint-nya 6, kemudian variabelnya 9, kemudian ini kita mau meminimaliskan gitu ya. Nah, variabel to click integer. Oke, ini 0 atau 1 sebenarnya. Jawabannya ya kalau nggak 0 ya nanti 1. Nah, ini lebih spesifik lagi kalau di sini gitu. Makanya ini agak sedikit ribet kalau kita mau ngerjain pakai integer atau mix integer programming pakai POM for Windows. Dan nanti ini mungkin kita coba aja nanti kalau emang masuknya ke integer programming aja ya. Jadi tadi kalau kita kerjain pakai linear programming yang benar-benar persis seperti ini, ya jawabannya sebenarnya banyak, nggak cuma ini doang gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngerjainnya pakai assignment, nah ini enaknya. Kalau pakai QM for Windows, kalau spesifik assignment, tadi kan kita punya mesinnya 3, pekerjaannya 3. Nah, pasti meminimumkan. Oke. Nah, benar-benar persis dengan apa yang ada di soal gitu, atau ya ibarat kata tabelnya. Ini mesin A, ini ini mesin B, kemudian ini mesin C, kemudian ini pekerjaan 1 copying gitu ya. Terus kemudian ini ada scanning, kemudian ini ada printing. Oke. Nah, ini tinggal masukin aja terkait dengan berapa sih biayanya kan gitu. Ya udah, ini 5, kemudian untuk mesin B ke copying ini 5, ini ketuker ya. Oke. Kalau di sini untuk di QM for Windows bacanya adalah pekerjaannya dikerjakan oleh mesin berapa gitu ya. Jadi jangan sampai ketukar. Jadi ini 13 17 7 ya kan, karena 3 17 15. Kemudian untuk ininya adalah 7, ini 7, ini 6.
Jadi printing itu dikerjakan oleh mesin A 7, 7, 6, scanningnya 13, 17, 15, ini 5, 5, 4. Kalau udah di solve, nah kalau udah ketemu deh jawabannya. Copying itu dikerjakan oleh mesin B gitu ya, nah gitu ya, dengan 5 gitu ya. Kemudian scanning itu dikerjakan oleh mesin A, sesuai juga ya, dengan biaya 13. Dan printing itu dikerjakan oleh mesin C, alias mesin C ini ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan printing yang dimana biayanya 6. Dan di sini udah ketemu bahwasanya optimal solution value-nya alias nilai daripada solusi optimalnya adalah 24. Seperti itu ya. Nah ini juga sama nih, multiple optional solution exist ya. Karena apa? Ya karena kalau tadi kita lihat pakai yang linear programming yang tadi di sini, itu jawabannya nggak cuma satu begini doang, tapi bisa tadi kita kerjakan yang duanya dimasukin ke 3, kan jadi 15 tuh ya. Jadi 7. Kemudian yang ini adalah 31, 4. Beda sebenarnya 5 tambah 6 sama 7 tambah 4 kan sama-sama 11. Jadi mereka itu saling ditukar bisa sebenarnya gitu. Ya, jadi yang mesin 2 dikerjakan dikasih pekerjaan nomor 3 dengan biaya 7, terus ditambah dengan yang mesin ke C atau mesin ketiga disuruh kerjain copying alias pekerjaan pertama yang total biayanya 4. Ya udah, totalnya jadi 11 kan. Nah, kalau ditukar yang tadi kita kerjain ini 5 sama 6, ya 5 tambah 6 juga jawabannya 11. Seperti itu, ya. Oke, sampai sini dulu untuk pengertian for Windows-nya juga ada yang ingin ditanyakan. Mungkin terkait dengan penggunaannya sendiri. Halo, ada yang mau ditanya terlebih dahulu terkait dengan apa namanya? Wait dulu. Oke, nah ini saya terusin dulu deh. Wah, enakan bunyinya deh. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Untuk terkait dengan contoh soal yang ini, terbaik antara versi Excel-nya alias Excel Solver ataupun dengan Game for Windows. Sebenarnya ini pengulangan daripada yang KB1 sih sebenarnya, cuma beda bahasa aja. Sama di sini karena pakainya digit binary itu kalau nggak 01 gitu ya kalau dari bahasa komputer kalau nggak salah. Ingat ya. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Nggak ada. Yang lain juga nggak ada yang mau ditanya? Yang lain? Aman, Kak. Aman. Oke. Nah, kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Sebenarnya ini mungkin terlalu gede daripada nanti. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini ada contoh kedua gitu ya. Ada contoh kedua, cuman ya secara overall pengerjaannya masih sama dengan dari contoh yang pertama yang di mana nih? Contoh 3.6 ya ini ya, terkait dengan yang namanya Bank UT Syariah. Nah, kalau yang di sini itu terkait dengan keluarga siapa tadi? Keluarga Anderson. Yang bedanya adalah di sini mesin. Ini berarti bukan mesin ya harusnya ya. Ini orang atau pekerja gitu ya. Say ada Brian, ada Cleopatra, ada Donald, ada Evelyn, yang dimana ada 4 pekerjaan, yang dimana ada pekerjaan memotong, mengecat, mencuci, dan mengepel, yang dimana di sini ya karena ini dikerjakan oleh orang gitu ya, berarti fokus utamanya bukan waktu lagi, karena kita nggak bakal bisa mengatur orang ini harus ngerjain waktu sekian, enggak. Tapi biasanya terkait dengan upahnya yang biasanya nanti akan harusnya sih sebanding dengan waktunya gitu ya. Ya dah, Brian, kalau memotong
dikasih upah ya ini Rp10.000, berarti ini Rp10.000, Rp40.000, Rp60.000, ini berarti 10 berarti 100 gitu ya. Ini Rp110.000 sampai Evelyn untuk mengepel ini adalah Rp50.000 gitu. Ya kalau udah gimana? Ya kalau udah ya kayak tadi kita bikin dulu tabelnya ya kan. Kemudian kalau mau dipakein kode, satu itu punya Brian, duanya punya Cleopatra, tiganya Donald, terus empatnya Evelyn, dan kemudian dia memotong 1 sampai 4 itu mengepel, ya dipersilakan sebenarnya, nggak ada masalah. Oke, karena ini kan kita bicara sel ya, sel pertama, sel kedua, sel ketiga gitu. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 untuk upah yang ada di sini. Atau sel-sel yang ada di sini nih. Nah, kalau udah ya tinggal bikin kalimat matematikanya, ada fungsi tujuan, ada kendala si orang yang ini mengerjakan pekerjaan yang ada yang tersedia. Kemudian untuk si sama pekerjaannya dikerjakan oleh salah satu dari keempat orang yang tersedia. Nah kalau udah tinggal bikin yang kayak tadi Excel solver, ternyata udah ketemu nih jawabannya nanti sekian. Seperti itu sebenarnya. Nah kalau misalnya mau ngerjain dengan game for Windows, ya harusnya jawabannya sama, yaitu ternyata di sini kita memperoleh informasi bahwasanya tadi di sini nih 4 orang yang ini sama 4 pekerjaan yang ada di sini, bahkan di sini kan anak ya, bukan mesin. Oke, ternyata X11 berarti Brian yang pertama, kemudian Brian mengerjakan kegiatan memotong, terus kemudian Cleopatra itu mengerjakan mencuci, kemudian Donald mengerjakan melakukan pekerjaan mengecat, dan Evelyn mengerjakan pekerjaan mengerjakan atau mengepel lah ya, mengambil pekerjaan mengepel, yang dengan biaya atau upah yang dikeluarkan adalah 21 dalam Rp10.000, berarti Rp210.000 gitu. Nah ini cuman representasi aja, kalau gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya dah, nah kemudian ada variasi-variasi nih. Nah variasinya gimana? Ya kalau misalnya ini bisa jadi di sini nggak hanya biaya, bisa jadi di sini tabelnya bukan biaya melainkan keuntungan. Ya, kalau keuntungan jelas, ataupun pendapatan ya jelas nggak bakal mungkin kita mengerjakan untuk meminimumkan, melainkan memaksimalkan. Kemudian kalau pekerjaannya sama penugasannya nggak seimbang nih, pasti ada kolom dummy atau baris dummy yang ditambahin ke model. Sama seperti metode penugasan, metode ini transportasi gitu. Kalau misalnya yang kita supply ataupun yang di demand itu berbeda, maka nanti kalau misalnya ternyata supply-nya kurang, otomatis ketika supply-nya kurang ya otomatis mungkin si supply-nya ini nanti akan ada tambahan supplier dari di luar dari supplier yang tersedia. Begitu juga untuk yang di bagian orang itu tuh. Nah di bagian si customer, kalau ternyata mungkin customernya kurang ya otomatis supply-nya berlebih. Nanti di customernya nanti akan ada customer dummy, alias mungkin dialihkan ke customer lain, ataupun nanti akan jadi penyimpanan di gudang penyimpanan barang jadi seperti atau bahan baku gitu lah ya. Nah kemudian yang ketiga, jika di dalam masalah penugasan ada pemadanan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan, maka variabel keputusan, nah ini sebenarnya ya tergantung sama soalnya lagi. Nanti informasi-informasi ini biasanya nanti akan ada atau ada penjelasannya atau secara rinci dijelaskan di soal. Ada seorang mesin dapat mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, ya ini ya mungkin aja gitu. Nah ini dikasih tahu nih ada beberapa variasi. Jadi kalau semisal ada nggak sih orang yang tidak dapat atau ada ketentuan gitu ya, orang nggak atau mesin nggak bisa ngerjain pekerjaan tertentu, ya bisa aja. Nah jadi contohnya kayak gini nih ya kan, A ini nggak bisa ngerjain printing dan D ini tidak bisa mengerjakan scanning, ya udah di close atau di cross ya, dikasih tanda silang yang nanti
ketika kita mau membuat kalimat matematikanya, ya of course di 42 nih ya, alias mesin D untuk scanning dan mesin A untuk printing itu nggak usah dimasukkan ke persamaannya gitu, nggak usah disertakan dalam formulasi. Makanya di sini 1 3 ya kan, satu untuk pekerjaan ketiga ataupun mesin keempat untuk pekerjaan kedua itu tidak ada di persamaan untuk meminimumkan waktu proses. Di sini pun juga sama, nanti di sini tuh hilang. Nah, di sini tuh hilang. Yang pasti jelas bahwasanya di sini hati-hati, di sini otomatis nggak bakal ada nih, nggak bakal kita masukkan gitu. Ya dah, ternyata sebenarnya bisa aja gitu ya, tapi variabelnya dimasukin angka 0 ya, boleh sebenarnya, bebas gitu. Kan toh juga di transportasi di transportasi ketika kita bahas dummy ya, itu kan jatuhnya mirip kayak dummy itu boleh diikutkan boleh enggak gitu. Kalau misalnya diikutkan, nanti kita masukin variabelnya itu dengan koefisiennya atau punya angkanya itu adalah 0 seperti itu ya. Nanti dan kita kasih sembarang nilai ya, nilainya 0 gitu. Dan ternyata nanti, nah ini kalian bisa contoh di sini nih ya. Sebenarnya ini nggak jauh beda. Nah di sini kalau misalnya untuk di ini 100 ini nih, berarti ini untuk yang di anulir ya, karena emang ini kan nggak ada nilainya kan gitu. Ya dah, kemudian untuk lebih dari satu pekerjaan ya sama kayak misalnya ini set, ternyata ini bisa bentar. Wait. Misalnya ini disepakati syarat-syarat, ya udah. Misalnya satu proyek hanya dapat dikerjakan oleh satu perusahaan. Nah, otomatis itu nanti ada hubungannya dengan fungsi batasan, ya kan? Karena batasannya adalah ada beberapa yang boleh dikerjakan nih oleh ini. Jadi nanti akan ada pakai kurang dari atau sama dengan. Karena boleh 3, boleh 1 gitu, boleh 2, boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan boleh juga nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Nah ternyata set, pas dikerjain lah set, berarti ada 7 kemungkinan gitu ya. Ada 7 kemungkinan yang nanti ketika dikerjakan di sini beda. Hati-hati, fungsi kendalanya kan harus lebih kecil sama dengan kan. Nah nanti ketika kalian bikin Excel solvernya hati-hati, ataupun ketika membuat persamaan linear programmingnya di POMCAM for Windows pun juga hati-hati. Nah ini kalau untuk ini, kalau tadi kan kita kerjain bisa kita katakan ya, kita mau ngerjain ini nggak pakai manual, nggak pakai tools, kita ngerjain ini pakai manual, nggak pakai bantuan software. Nah di sini ada yang namanya metode Hungaria. Nah kalau ini seingat saya itu kalau di ini namanya metode simplex gitu loh, yang dimana biasanya itu disuruh buat ngerjain yang dimana nanti harus cari angka 0 gitu ya. Jadi nanti angka 0, angka 0 ini nanti disuruh buat ngerjain ini, angka 0 ini nanti ternyata di pekerjaan ini dan mesin ini ternyata ini ada angka 0 lah, berarti ini nanti untuk mengerjakan pekerjaan ini gitu. Dulu bentar, ini ada 2. Ini algoritmanya doang ya, logik secara penulisan matematisnya. Nah di sini untuk algoritma Hungaria, nah oke, tentukan elemen minimum cost tiap baris gitu ya, tiap baris. Kemudian dari tiap barisnya nanti dikurangi dengan biaya paling kecil ya. Kemudian selanjutnya tentukan elemen terkecil pada masing-masing kolom. Nah, kemudian nanti dikurangin tuh dengan biaya paling kecil di masing-masing kolom. Nah ini namanya adalah matriks biaya tereduksi. Kalau nggak salah tuh ini ada ya, saya lupa, aljabar linear elementer ada belajar, ada bahas ini nggak sih, atau kok saya lupa ya. Nah oke lah, kita abaikan aja dulu nanti. Oke, pada matriks biaya tereduksi, nah nanti kita bikin kasih garis. Nah
tapi sesedikit mungkin yang melewati angka 0. Karena nanti kan ketika kita kerjain kemungkinan besar ini nanti akan ada angka 0-nya. Nah, kalau udah, nah ini ada dua nih. Jika banyak garis itu sama dengan ukuran matriks, alias misalnya banyak garisnya nih 3 nih, dengan untuk ukuran 3 kali 3, ya udah berarti optimumnya udah ditemukan. Tapi ternyata kalau garisnya kurang dari ukuran matriks, maka kita lanjut ke langkah keempat yang dinamakan tentukan elemen tak nol terkecil yang tidak dilewati oleh garis. Namakan tersebut dengan elemen X, kemudian dikurangin lagi. Nah, nanti lanjut lagi ke atas yang ada di sini. Jadi kalau emang kurang, makanya itu sebenarnya ini metode simplex gitu ya, metode simplex kalau seingat saya untuk secara matriks gitu ya. Jadi ini nanti kalau misalnya masih dengan yang di langkah ketiga masih yang B lagi nih, banyak garisnya enggak sampai sama dengan ukuran matriks, kurangin lagi dengan bilangan atau elemen tak nol terkecil. Nah, nanti sampai ketemulah untuk banyak garis atau garis yang kita gunakan itu harus sama dengan ukuran matriksnya. Oke, mungkin ini ada contoh ya. Oke, mungkin ini oke. Nah, oke, mungkin ini kita pakai di Excel aja kali ya. Nah, mungkin biar lebih enak. Oke, ntar dulu bentar, mana ini saya close dulu. Oke, nah ini untuk contoh kedua yaitu adalah terkait dengan ini mengerjakan manual. Ya kalau kerjaan manual ya harusnya yang pakai pensil lah ya. Cuman ini bisa diketik, nggak ada masalah. Oke, jadi mungkin saya bikin dulu untuk ini ada Brian, Cleopatra, Donald, Evelyn, kemudian ini potong, cat, cuci, pel. Oke. Tadi ada yang tadi ada yang cat kah? Oh, ada yang keluar dari daftar. Oke. Nah, ini dulu bentar. Oh, wait dulu. Tadi datanya itu untuk bener nggak datanya? Untuk si tadi yang pertama Cleopatra yang 4 sama 4, datanya itu 19463. Oke. Nah, mungkin lebih tepatnya ini kali ya. Semoga ini bisa. Oke. Nah, aslinya tuh datanya kan kayak gini ya. Aslinya tuh datanya kayak gini. Ini saya hapus aja dulu. Oke. Nah, jadi ini kan 1 4 6 3 terus 9 7 10 9 7 11 5 4 8 7 8 5. Nah, tadi kan langkah pertamanya adalah kita mencari nilai terkecil daripada masing-masing baris. Oke. Minimum row gitu ya. Oke, ini berarti di Brian baris pertama itu paling minimum paling kecil ini ya 1. Oke. 1 nih paling minimum. Terus kemudian untuk Cleopatra paling kecil itu 7. Terus Donald paling kecil 4, kemudian Evelyn itu paling kecil 5. Nah, kalau udah tinggal kita kurangkan masing-masing baris yang ada di sini nih tadi dengan angka yang ada di sini. Nah, oke. Jadi ini mungkin iterasi kedua lah hitungannya. Ya udah sama dengan ini dikurangi dengan ini. Nah, tapi karena ini kita pakai dolar buat ngunci supaya nanti dikurangin dengan ini semua. Nah, kemudian lanjut lagi yang ini berarti ini di dulu. Ini saya bikin ke sini dulu. Ini berarti B13, ini F13. Oke. Kemudian ini B14, ini F14. Nah, ini 15 berarti. Udah, berarti ini kalau dikurangin, nah ini kan ada angka 0 nih. Kemudian ini juga. Nah,
Oke, ini ternyata itu kita udah ketemu nih sementara untuk hasil pengurangan dari masing-masing baris dengan angka paling kecil yang ada di masing-masing barisnya, ya. Oke. Kalau udah, tadi kan langkah kedua, kita lanjut lagi, yaitu adalah mengurangi setiap elemen matriks di sini, ya, yang ada di matriks yang sekarang ini, kita kurangin dengan minimum per kolomnya. Oke, ya udah. Berarti dari sini nih kita cari nih, ini minimum per kolom. Nah, ya, per kolom. Nah, di sini paling kecil angka 0. Di sini paling kecil angka 0, di sini paling kecil angka 3 untuk yang cuci, dan untuk yang pel paling kecil angka 0. Kalau udah, ya kita kurangin lagi. Ya, kita kurangin lagi dengan apa namanya? Dengan masing-masing minimum kolomnya nilainya berapa. Oke, sorry. Ini oke, berarti sama dengan ini dikurang dengan ini. Set. Oke. Nah, ini kerjanya ke bawah gitu ya. Nah, karena sama-sama dikurang 0 ya pasti nggak bakal berubah ya. Oke, terus yang ini adalah berarti ini 20. Oh, ini C gitu ya. Ini juga ganti dengan C, ini ini dengan D berarti ya. Nah, oke, ini dengan E. Nah, jadi ini nanti 5 kurang 3, 3 kurang 3, 7 kurang 3 gitu ya. Oke, kalau udah, ternyata kita memperoleh informasi lagi bahwasanya untuk masing-masing elemen di sini udah ada informasi Briannya 0 bla 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 bla. Nah, kalau udah, karena udah dikurangin oleh masing-masing baris dan masing-masing kolomnya dengan paling kecil gitu ya. Kalau udah, kita tes nih, atau kita cari garisnya, atau kita bikin garis yang melewati angka 0. Nah, kira-kira kalau kita bikin garis, nariknya dari mana ke mana gitu ya. Jadi sebenarnya mah bebas ya nanti ketika mau narik garisnya gimana. Nah, ini tapi paling seminimum mungkin ya, paling sedikit gitu. Misalnya ternyata oke, dari sini ke sini nih ya. Oke, ini weta dulu. Ini saya bikin ini, kemudian saya bikin agak tebal aja kali ya. Nah, tapi ganti warna deh. Oh, jangan. Wait. Nah, oke. Ini yang potong kan ada angka 0-nya gitu ya. Kemudian ada lagi nggak? Ada gitu ya. Yaitu adalah si bagian Cleopatra nih. Nah, Cleopatra. Nah, ingat ya, karena ini ada 4 mesin, 4 orang, 4 anak ataupun 4 pekerjaan, berarti nanti kalau kita mau bikin garis paling mentok 4. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi nggak? Nah, ada. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya boleh nggak kalau misalnya kita mau tambahin di sini? Nggak boleh. Karena apa? Karena angka 0 yang ada di sini sudah tercover, udah kecoret nih, tuh. Udah kecoret sama garis yang ini. Nah, 0 yang di sini juga sudah kecoret sama yang di sini. Jadi semua angka 0 di sini sudah bisa dicoret alias sudah bisa terhubungkan dengan angka gitu ya, dengan hanya 3 garis. Nah, tapi tadi kan kita tahu bahwasanya ini cuma 4 nih. Isinya 4 ya. Jadi 4 kali 4 dan kita cuma punya 3 garis. Karena belum sama gitu ya, alias kurang, maka kita bisa ngurangin ini lagi dengan gitu ya. Dengan yang di bagian sini nih ya, berarti kita kasih yang di bagian sini nih, berarti yang warna biru muda ini kita kurangin dengan angka paling kecil. Angka berapa? Angka 1 ya. Angka 1 nih yang paling kecil nih. Nah, ini ntar dulu insert shape-nya saya bikin bulat. Oke, jadi ini adalah angka paling kecilnya. Save file no file. Nah, jadi kita kurangin ini dengan yang namanya angka 1 nih, yang paling kecil gitu ya.
Berarti kalau misalnya ini kita kopas, kita bikin lagi, lanjut ke iterasi. Mungkin saya tulis di sebelahnya aja deh ya. Nah, ini saya hapus dulu, ini saya hapus dulu. Berarti untuk yang di bagian sini itu masih sama gitu ya. Oke. Kemudian ini novel ya. Oke, sorry. Ini kita kopas value-nya aja, berarti set. Kemudian yang ini juga sama. Nah, oke, ini kita kopas value-nya aja jadinya 002 kan gitu ya. Ini berarti 200. Nah, ini kita kurangkan masing-masing yang ada di sini dengan angka yang ada di sini. Gitu ya. Nah, berarti C29-nya ini kita kurangin jadi 0. Kemudian ini kalau dilanjutin jadinya 4 kurang 1 3, 3 kurang 1 2. Terus yang di sini berarti 3 kurang 1 2 gitu ya. Kemudian 2 kurang 1 1, 2 kurang 1 1. Nah, kalau udah kita bikin lagi nih. Tadi kan kita bikinnya sementara kan garisnya adalah ada angka yang ada di sini gitu ya. Oke. Set ini kita bikin udah mengcover angka 0 yang ada di sini. Kemudian kita juga sudah mengcover 0 yang ada di sini. Nah, kemudian ada mengcover 0 yang ada di sini. Dan lanjut lagi, kita bisa mengcover 0 yang ada di Donald. Nah, dengan begini kita punya 4 garis. Kan gitu ya. Kita punya 4 garis. Oke, wait dulu, bentar. Oh ya, sorry, bentar. Di sini kayaknya ada yang kelewat deh. Oh iya, sorry. Untuk yang angka yang ada di sini kan ada angka yang sorry, ada yang kelewat, sorry ya. Di sini ada angka yang kelewat juga nih. Nah, di sini nih. Oke, kalau enggak ini deh. Nah, ini sama di sini, ini kan dilewati oleh 2 garis ya. Nah, saya ganti warnanya jadi warna ungu deh gitu ya. Kelihatan nggak sih? Oh sorry, kok malah ini yang saya ganti. Shape outline-nya ini ganti warna ungu, ini juga ganti warna ungu. Nah, yang warna ungu ini, nah tadi yang nggak di kotak, yang nggak kena garis itu dikurangin 1. Nah, sedangkan yang bulat ini berarti ditambahin 1. Jadinya berarti di sini 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian di sini 3 tambah 1 hasilnya 4. Gitu ya. Nah, sorry tadi agak ke skip angkanya. Nah, kalau udah tadi baru nih ya, tapi nggak berpengaruh signifikan karena yang kita mau butuhkan sebenarnya nolnya juga. Nah, ternyata kita sudah mempunyai 4 garis dan ini ada 4 pekerjaan, 4 pekerja. Karena garisnya sama gitu ya, karena garisnya sudah sama persis gitu ya. Karena garisnya sudah sama persis dengan banyaknya kolom ataupun baris, maka ya ini mungkin saya kopas dulu, saya taruh sini ya. Oke, ternyata kita mempunyai, nah nanti ini kita nggak peduliin ini, kita perlu angka nolnya aja, di sini. Nah, ini yang akan jadi fokus utamanya. Nah, Brian ada nggak di bagian Brian alias di baris Brian itu angka 0 selain yang ada dipotong? Nggak ada. Berarti sudah jelas bahwasanya Brian akan mengerjakan yang bagian potong. Oke. Jangan ini deh. Mungkin bagian potong. Otomatis Donald ini udah nggak bakal mungkin bisa ngerjain potong karena potong ini udah ditugasin ke Brian. Kemudian lanjut lagi. Di sini ternyata karena Donald ini kan cuma ada potong sama cat. Karena nggak mungkin kerjain potong dan sisa cat, maka bagian Donald pun juga cuman khusus cat. Nah, dengan begitu Cleopatra yang punya cat sama cuci nggak mungkin ngerjain cat, melainkan mengerjakan yang bagian cuci ya. Nah, terus karena cuci udah dikerjain Cleopatra, maka Evelyn yang punya pekerjaan yang mungkin bisa mengerjakan pekerjaan cuci dan pel
itu cucinya nggak bakal mungkin, dan bisa kita kasih tugasnya untuk mengerjain PL. Dan ini jawabannya sama persis dengan contoh jawaban ya, yang kita yang udah ada di contoh kedua, yang mungkin nggak kita bahas itu karena ya namanya jawabannya sama kan. Nah, nanti ini kalau kalian kerjain pakai solver gitu ya, kalau kalian mau coba kerjain pakai solver ya nanti jawabannya sama nih. Jawabannya si Brian alias berarti X11 gitu ya. Kemudian X23 alias Cleopatra ngerjain cuci, kemudian X32 alias Donald ngerjain cat, dan kemudian Evelyn dikerjain untuk ngepel, itu akan sama dengan 1. Ya nanti tinggal biaya waktu upahnya berapa? Ya tinggal upahnya ya tadi tinggal dihitung nih. Ini si Brian upahnya sama dengan ya 1 ditambah untuk Cleopatra ngerjain cuci 10 tambah Donald ngerjain nya 5 ditambah sama Evelyn ngerjain pelnya juga 5. Maka jawabannya 21 ya. Kalau misalnya mungkin ini saya kasih ini aja deh. Nah ini nih contoh untuk si penugasan yang tadi untuk yang Evelyn nih. Nah tadi kan Brian dikerjain disuruh untuk motong berarti ya. Brian untuk kerjain motong, Cleopatra ngerjain cuci, Donald ngerjain ngecat, dan Evelyn mengerjain mengepel. Dan dengan total atau dengan biaya adalah 221 alias Rp10.000, berarti Rp210.000. Oke, so untuk sampai sini dulu, ada yang mau ditanya enggak? Ini kalau saya pernah bahas metode simplex di mana ya? Di aljabar linear elementer kah? Apa di riset operasi juga ya? Duh, saya pernah bahas soal ini. Nah ini namanya tuh metode simplex gitu, bukan metode apa tadi namanya? Metode Hungaria gitu. Langsung sebaliknya itu namanya simplex gitu, metode simplex untuk meminimumkan gitu, tapi dikerjakan dalam bentuk yang namanya ini matriks gitu. Oke, so far sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo, ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Tidak, Kak. Oke, yang lain? Lanjut. Enggak, mau udah selesai. Udah selesai. Udah ini. Nih, kalau misalnya kita lihat dulu materinya. Nah, ini nih. Kalau misalnya dilanjutin nih yang tadi nih, tuh. Nolnya motong ya kan, terus kita pilih mana yang angka, kita lihat aja angka nolnya aja gitu. Jadi angka bukan nol ini kita bisa abaikan gitu. Ya udah, ternyata memperoleh jawaban yang sama ya kan, dengan total biaya 21. Nah terus abis itu ini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tambahan untuk memecahkan masalah dengan penugasan dengan fungsi objektif memaksimumkan. Nah kalau buat maksimumin, kalau pakai metode ini Hungaria atau pakai metode simplex ya, kalau di matriks secara umum itu dikalikan dengan -1 nanti jawabannya ya. Jadi lawannya lah ibarat kata seperti itu. Nah ini juga sama nih, lanjut lagi membuat ada dummy ya, baik baris dummy ataupun kolom dummy. Dalam masalah berukuran besar mungkin tidak mudah untuk menemukan ya, udah jelas. Karena waktu Pak ini pernah saya ngerjain untuk pakai metode simplex ini, paling apesnya saya dulu pernah ngerjain ini 4x4 atau 5x5 gitu manual. Aduh, nyari barisnya ini itu sampai muter bolak-balik. Karena emang nggak ada patokan gitu loh caranya kayak gimana. Ya, nggak ada patokan caranya gimana. Kayak misalnya nih di sini nih,
Kalau misalnya ternyata kalian misalnya mau ngerjain sementara ya, misalnya kerjaan sementara nih, kan tadi hasilnya sementara sementara begini gitu ya. Nah, kalau misalnya mau nolnya mau garisnya tuh begini misalkan begini, begini gitu ya, terus ataupun begini gitu ya, terus ataupun begini ya. Sekarang pertanyaannya adalah ya, nggak boleh baris semua, harus mix dengan nggak boleh kolom semua, harus mix dengan baris. Nah gitu, jadi nggak boleh cuma baris-baris semua ataupun kolom-kolom semua, jadi harus ada yang saling berpotongan di sini, baik satu ataupun dua gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita bikin tariknya begini ya kan, set, nah yang belum ke cover ya cuman ini doang nih, nol yang ada di sini sama di sini, berarti mau nggak mau kita tarik ke sini. Ini kalau dapat ya soal yang gampang. Kalau dapat soal yang apes itu kadang bisa sampai kita mau ini selain ini tuh bisa juga loh gitu. Kayak misalnya nih, ini mau ngerjainnya mungkin begini boleh nggak ya, misalnya nih set gitu kan. Oke, terus kemudian kita ngerjainnya lagi nih, oh ini nol ini belum ke cover, nol ini belum ke cover, nol ini belum ke cover, nol ini belum ke cover. Wah ya nggak boleh, nggak boleh. Karena apa? Paling mentok itu harus sama dengan, kalau sampai lebih berarti cara narik garisnya salah. Tuh, jadi di sini agak trikinya itu ketika ngerjain atau nentuin pakai atau garisnya yang mana aja tuh. Nah, yang dimana paling mentoknya harus sesuai dengan yang berapa elemen matriksnya. Terus kalau kurang ya nggak apa-apa, kalau lebih jangan gitu. Nah kalau udah tuh set, nah kalau udah di bawahnya nih algoritmanya kayak gimana nih. Kalau algoritmanya kalau dibuat dalam notasi sigma gitu ya, notasi sigma ini double sigma kan ya. Nah dibentuk itu kurang lebih seperti ini, set bla 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 bla. Nah karena begini maka bla 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 gitu ya. Nah silakan membuka-buka lagi materi mata 4230 pemrograman linier. Ada. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah udah selesai. Nah, nanti tinggal kalian coba kerjain ini dengan contoh soal yang ada. Nanti tinggal kalau emang mau coba diskusiin aja di grup. Ulang ini juga ada contohnya juga, udah ada pembahasannya juga kok ya. Oke. Set. Nah, ada soal bla 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 dan ya, dan kita tahu bahwasanya UO-nya kan esai ya. Ya udah. Nikmatilah. Nikmati supaya aman. Oke, so untuk ini ada yang mau ditanya dulu yang lain karena ini materinya udah selesai. Halo. Tidak ada, Kak. Ya, yang lain ada tak? Wede, pakai jempol. Sip. Ini sip apa nih? Sip ngerti atau sip gak ngerti? Sip sementara. Ada sip lagi. Ada. Apa nih? Ya, silakan. Ada yang Gak permisi mau tanya. Iya. Kenapa tuh? Kira-kira ada kemungkinan enggak ya, misalkan jawaban satu dengan yang lain itu berbeda tarik garisnya, tapi kesimpulannya hasil akhirnya itu sama gitu. Oh, maksudnya pas lagi ngerjain yang di bagian sininya gitu ya? Iya. Iya, kalau emang soalnya memungkinkan, ya bisa aja gitu. Bisa aja mungkin gitu. Cuman so far yang dulu saya belajar ini pakai manual kayak gini jarang banget gitu loh. Jarang banget sampai ada yang beda semua. Kebanyakan sama gitu loh. Tapi ada kemungkinan untuk garisnya bisa beda satu sama lain tapi jawabannya tetap sama. Bedanya mungkin ibarat kata gini.
kita ngerjain ini dengan cara yang berbeda. Kayak ibarat kata kita pendekatan matematika ataupun pendekatan fisika kalau kita ngerjain di sekolah gitu ya. Mungkin ada yang pakai pendekatan ini, tapi ngerjainnya nanti jadi muter. Tahapnya jadi lebih banyak. Tapi nanti ujungnya sama. Palingan begitu. Jadi ada opsi, ya, jadi ada opsi lah, atau ada kemungkinan. Ada kemungkinan kalau ketika kita bikin garis ini itu beda antara ya yang satu dengan yang lain. Cuman dilihat lagi, pas bikin garisnya memenuhi syaratnya enggak. Kayak misalnya paling mentok ya sesuai dengan ininya, ataupun kalau kurang boleh. Nah kalau kurang kan berarti harus lakuin lagi dong tahap yang nomor berapanya tadi. Tuh. Karena takutnya bisa jadi salah narik beda tarik garis, beda garisnya karena salah cara narik garisnya gitu. Jadi harus dicek ulang lah kalau emang beda gitu. Lalu mau saya tanyakan lagi, untuk memastikan jawabannya itu benar, itu bagaimana ya? Apa ada cara triknya gitu untuk memastikan saja? Jawaban yang ini Iya, hasil akhirnya kan 21 ya. Nah, itu kan baru ke 10.000. Untuk memastikan jawaban saya ini sudah benar atau ternyata jawabannya ini ada yang kurang ya di salah langkah yang di ini gitu. Misalkan gitu. Cara untuk memastikannya bagaimana ya? Apa harus mulai dari awal ngulangi lagi? Oke, ya. Jadi mungkin lebih diutamakan di bagian final answer-nya, yang di bagian mungkin yang saya warnain oranye ini kali ya. Final answer yang warna oranye ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau memastikan untuk jawaban ini benar apa salah, ya kalau misalnya mau nyoba pakai solver atau pakai tools sih sebenarnya. Paling masuk akal pakai tools seperti solver atau mau pakai POMKM for Windows tadi. Cuman kalau mau lebih gampang ya pakai POMKM for Windows aja. Langsung kerjain pakai yang assignment yang tadi. Nah, nanti tinggal masukin nih datanya 14. Nah, ini kalau misalnya saya compare dengan dengan yang di POMKM for Windows gitu ya. Saya mau kerjanya langsung pakai assignment deh. Ini number of jobnya 4, kemudian number of machine-nya 4 juga. Kemudian ini kita bikin oke. Ini job 1 ya. Berarti ini motong. Terus ini cat. Kemudian ini cuci. Kemudian ini pel. Kemudian ini Brian. Ini beda semua. B, C, D, E. Brian, Cleopatra, Donald, Evelyn gitu ya. Nah, ini karena berhubung 1948-nya ke bawah, ini 1948-nya di transpose matrix gitu ya. 4757, 610, 11 8. Kemudian untuk ngepel itu 3975. Kalau udah di solve, nah nanti jawabannya tuh benar tuh. Tadi kita udah dapat jawabannya bahwasanya kita ngasih pekerjaan memotong ini diserahkan ke Brian. Kemudian untuk catnya ini kita kasih ke Donald, ya kan? Kemudian untuk cuci itu diserahkan ke Cleopatra. Kemudian Evelyn itu dapat pekerjaan untuk ngepel. Nanti jawabannya itu sama 21. Kalau nggak sama dengan tools yang ada di sini, ya berarti kemungkinan besar ada yang di awal ini ada yang kurang atau ada yang salah gitu. Baik salah, mungkin salah ngitung di sini gitu ya. Ketika ini dikurangin, mungkin ya kayak misalnya 7 kurang 1 gitu. Ternyata malah ngitungnya bukan 6, melainkan 7 jawabannya gitu. Jadi kalau misalnya mau ngecek ya paling possible-nya ya palingan pakai ini kita cek pakai tools, karena kalau nggak pakai tools alias pakai manual ya mau nggak mau ya harus ngecek dari awal. Karena kan kita nggak ada komparasinya, kita nggak punya perbandingan gitu loh. Kita nggak punya perbandingan bahwasanya jawaban ini itu jawabannya benar gitu, karena kita nggak bandingin gitu, kita nggak punya perbandingan, mungkin punya temen atau punya siapa ya udah,
Kalau misalnya kita kerja manual dan nggak ada perbandingan, ya kayak contohnya kita nggak bisa bandingin dengan ini, ataupun kita nggak bisa bandingin dengan punya teman atau punya orang lain, ya mesti mau nggak mau cek dari awal. Let's say bahwasanya di iterasi pertama nih, ini kan hitungannya di pas ketika kita milih per masing-masing baris ini, angka terkecilnya ada yang salah enggak. Kalau oke, ya udah lanjut lagi ke sini. Nah, dicek dulu nih hasil kekurangannya bener enggak. Nah, kalau udah emang bener, ya udah lanjut lagi. Kita pilih ke minimum kolomnya. Nah, dicek dulu nih masing-masing kolomnya bener enggak nilai minimumnya segini. Baru nanti dikurang, cek lagi hasil pengurangannya. Nah, lanjut lagi nih. Ketika pas ini kan kita udah punya begini, kita tarik garis dulu. Nah, dicek lagi nih tarik garisnya bener enggak cara narik garisnya. Atau jangan-jangan ada yang lebih minimum alias lebih sedikit gitu. Kalau kayak tadi kan saya contohin kan saya narik garis 5, itu kelebihan. Ternyata saya bisa mengcover ini semua angka 0 yang tadi di sini nih, angka 0 yang ada di sini, angka 0 yang ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini, itu dengan cara menggunakan hanya 3 garis saja. Jadi paling sesedikit mungkin lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang ketika kita milihnya nggak sesedikit mungkin, ya itu bisa jadi ada kemungkinan salah gitu. Atau kalau enggak ya bisa benar, tapi ya mungkin nanti tahap di sini mungkin nggak cuman ini doang nanti dilewatin, atau mungkin tahapnya lebih panjang lagi gitu. Emang agak sedikit tricky sih ditarik garisnya sih. Jadi tarik garis itu lakukan atau cari garis yang bisa mengcover semua angka 0, tapi butuh garis paling sedikit bagaimanapun caranya. Kalau ternyata kalau ternyata misalnya ada yang lebih sedikit dan itu bisa dilakukan, pilih yang lebih sedikit lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Yang lain ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Soalnya kalau dulu saya ngerjain soal kayak gini ya emang manual ya cuma satu doang gitu ya. Nah, tapi itu juga yang ngasih soal dosen saya dulu. Ini saya lupa masuk matkul ke riset operasi atau masuk ke matkul matriks ya gitu. Soalnya ini kan ada metode simplex matriks. Kalau nggak di riset operasi kah atau di bagian matriksnya itu sendiri. Yang jelas itu bisa ngasih soal ya ini 5x5 atau 4x4. Cumannya itu ya kayak tadi saya bilang, bisa jawabannya antara teman saya sama teman yang lain ketika bikin garis itu beda, tapi jawabannya sama, tapi jawabannya nanti muter-muter gitu. Pas saya misalnya nih saya ngerjain tahapnya cuma 3, teman saya ngerjain karena muter bisa tahapnya 5 atau 6, tapi jawaban akhirnya sama. Tuh. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanya terlebih dahulu sebelum saya tutup? So far so good kah? Nah, buat ini untuk yang belum tadi nggak saya kerjain pakai Excel solver, mungkin dicoba lah ya, dicoba untuk ngerjain yang tadi yang mungkin batasannya nggak yang asumsi-asumsi gitu ya, yang kalau misalnya kita tarik yang ini nih, contoh yang kayak misalnya di sini ternyata nggak bisa ngerjain ini atau nggak bisa ngerjain ini gitu ya. Ingat itu menimbulkan total, formulasikan masalah dalam model aljabar, representasikan gunakan solver. Nah, tuh ini juga di sini ada contohnya ya kan. Nanti kalau emang ini kalian coba kerjain
sebagai nanti kalau untuk persiapan UAS gitu kan ya. Ah, kalau emang ada yang bingung atau pas prosesnya ada yang bingung, nanti diskusi aja di grup. Tapi mau nanya yang semester kemarin, yang kalau semester kemarin ini UO-nya kan esai ya. Nah, open or close? Ada yang tahu nggak semester kemarin yang 2023 genap buat matkul ini? Kan katanya UO juga tuh, esai. Open book or close book? Cing, 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 cing. Open book. Open book? Wah, enak lah kalau open book. Tapi nggak jadi panjang. Ya emang. Kalau emang open book ya setidaknya ya oke lah gitu lah, masih sosok lah, nggak terlalu ini banget. Oke lah kalau gitu. So karena nggak ada yang ditanyakan lagi, so saya tutup untuk pertemuan kesekian tanggal 7 September 2024, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah join, dan semoga ilmu yang bermanfaat, dan kita jumpa kembali mungkin 2 minggu berikutnya ya. Karena mungkin minggu depan saya izin dulu. Minggu depan saya ada urusan pulang kampung. Jadi minggu depan hari Sabtu sama Minggu saya nggak bisa mandu kalian gitu. Palingnya minggu depannya lagi ya. Oke. Pulang kampung kemana, Kak? Ke ini, ke Lampung Selatan. Iya. Ya deket sih, cuman ya kalau misalnya sebenarnya ya mungkin bisa aja, cuman di sana apa namanya, waktu saya pernah jimit dulu, apa sih namanya, dulu kan ada lomba apa sih namanya, kayak OSN gitu kan, KSN yang buat tingkat perguruan tinggi itu kan, saya ada ikut jimit sama dospem dari pendidikan kimia ya. Astaga, itu aja walaupun emang bisa ada suara keluar, tapi gambarnya mandet gitu loh. Jadi saya cuma dengerin suara doang. Apa yang ada di tampilan itu gelap sama sekali, nggak bisa ngelihat gambar. Jadi jaringannya tuh nggak bagus gitu loh. Jadi, kalau misalnya di kampung agak ribet gitu loh. Makanya minggu depan saya izin libur dulu, hari Sabtu sama Minggu ya. Oke, so saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini, dan kita akan jumpa lagi ke pertemuan berikutnya. Berarti kurang lebih harusnya kita masuk ke modul kita masuk ke modul keempat berarti ya kalau di next speed. Oke, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih kembali. Welcome.